Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Santri-santriku, anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Sehat ya? Ya, sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu, kita lanjutkan kajian kita. Pembahasan yang kali ini, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rukun sholat. Rukun itu artinya apa rukun? Rukun, ada rukun Islam, rukun iman, rukun sholat, rukun apa lagi? Rukun haji, rukun puasa. Nah, ada banyak rukun. Rukun itu artinya yang wajib, sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan rukun ini, maka otomatis tidak sah. Tidak sah atau tidak berguna alias sia-sia. Maukah ibadah kalian sia-sia? Mau ibadah kalian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Inginkah ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingin ya. Biar ibadah kita tidak sia-sia. Ya. Bukan kita mendapatkan pahala, justru kita akan mendapatkan dosa. Maka kita harus memperhatikan tentang rukun sholat agar sholat kita makbul, diterima oleh Allah. Nah, maka ini rukun ini berarti harus kita kerjakan. Kalau ada yang kurang di antara ini, maka otomatis sholatnya tidak sah. Nah, tapi ini kok nggak ada doa iftitah? Kita baca kan? Iya. Nah, kemudian tidak ada. Aku dapat. Tidak ada selain doa iftitah itu. Nah, takbir setiap gerakan sholat itu kan kita kan takbir Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, kemudian Allahu Akbar sujud kan? Kenapa tidak disertakan di sini? Kenapa? Karena itu termasuk bacaan sunnah. Nah, termasuk di sini niatnya nggak ada tulisannya usolli misalnya. Nah, kenapa? Karena niat itu tidak harus dilafadzkan. Karena niat itu sesuatu yang tertanam di dalam hati. Walaupun lebih utamanya, lebih baiknya niat itu kita lafadzkan. Makanya kita kalau sholat dilafadzkan, walaupun dibaca dengan pelan, misalnya sholat maghrib, usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati. Ya, kalau sendirian ada alillahi. Nah, kalau makmum ada makmumal lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Santri-santriku, anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Sehat ya? Ya, sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu, kita lanjutkan kajian kita. Pembahasan yang kali ini, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rukun sholat. Rukun itu artinya apa rukun? Rukun, ada rukun Islam, rukun iman, rukun sholat, rukun apa lagi? Rukun haji, rukun puasa. Nah,
Ada banyak rukun. Rukun itu artinya yang wajib, sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan rukun ini, maka otomatis tidak sah. Tidak sah atau tidak berguna alias sia-sia. Maukah ibadah kalian sia-sia? Enggak. Mau ibadah kalian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Inginkah ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, biar ibadah kita tidak sia-sia. Ya. Bukan kita mendapatkan pahala, justru kita akan mendapatkan dosa. Maka kita harus memperhatikan tentang rukun sholat agar sholat kita makbul, diterima oleh Allah. Nah, maka ini rukun ini berarti harus kita kerjakan. Kalau ada yang kurang di antara ini, maka otomatis sholatnya tidak sah. Nah, tapi ini kok nggak ada doa iftitah? Kita baca kan? Iya. Nah, kemudian tidak ada, Aku udah hafal. tidak ada selain doa iftitah itu. Nah, takbir setiap gerakan sholat itu kan kita kan takbir Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, kemudian Allahu Akbar sujud kan? Kenapa tidak disertakan di sini? Kenapa? Karena itu termasuk bacaan sunnah. Nah, termasuk di sini niatnya nggak ada tulisannya usolli misalnya. Nah, kenapa? Karena niat itu tidak harus dilafadzkan. Karena niat itu sesuatu yang tertanam di dalam hati. Walaupun lebih utamanya, lebih baiknya niat itu kita lafadzkan. Makanya kita kalau sholat dilafadzkan, walaupun dibaca dengan pelan, misalnya sholat maghrib, usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati. Ya, kalau sendirian ada alillahi. Nah, kalau makmum ada makmumal lillahi ta'ala. Itu tadi niat sholat maghrib. Nah, itu kalau kita lafadzkan pakai usolli, itu namanya lafadz niat sholat maghrib. Dan niat-niat yang lain yang kita lafadzkan. Nah, apa saja rukun sholat yang harus kita kerjakan, yang tidak boleh kita tinggalkan? Yang pertama, niat mengerjakan sholat. Artinya yang bagus, yang utama, ya sebelum kita sholat membaca lafaz tadi, usolli fardul asri, usolli fardul zuhri. Nah, kalau kita misalnya tidak hafal, kita pakai Indonesianya nggak apa-apa. Ya, lihat saya sholat zuhur 4 rakaat, misalnya sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 Rakaat. Nah, atau pakai bahasa yang lain, yang penting hati kita tahu, sadar bahwasanya kita akan melaksanakan sholat. Nah, itu. Jangan sampai kita nggak sadar, kita Allahu Akbar, tapi kita niatnya tidak mau sholat, atau tidak ingin sholat, berarti sholatnya sedang melindur berarti. Nah, niat mengerjakan sholat. Nah, tadi pertama harus niat. Innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu Allah hitung dilihat dari niatnya. Nah, lafaz niatnya yang kita baca tadi, usolli fardhu zuhri dan seterusnya. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu dan duduk atau berbaring bagi yang sakit. Berarti tidak harus berdiri. Berdiri bagi orang yang sehat. Nah, maka mungkin sudah pernah ya lihat ustadznya sholat ketika sakit, bisa sambil duduk di kursi, kita mengikuti gerakannya imam. Iya, Ustadz. Ya, atau kita sambil duduk kalau misalnya kita kesulitan, atau ketika kita sakit di rumah sakit bisa sambil berbaring. Nah, berarti sholat itu wajib harus walaupun dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Dengan syarat harus suci, bersih badan, pakaian, dan tempatnya. Kita bahas yang lalu. Yang ketiga, takbiratul ihram sebagai pembuka sholat. Berarti kita harus Allahu Akbar. Kalau yang lain-lain bagaimana? Allahu Akbar. Itu nggak dibaca sebenarnya sah saja karena itu bacaan Tapi yang wajib itu cuma satu yang harus dibaca ketika saat memulai sholat. Allahu Akbar.
Akbar. Nah, itulah yang wajib. Yang berikutnya kita diam saja. Nah, itu sah-sah saja. Walaupun lebih sunnahnya, lebih utamanya tetap dibaca. Walaupun itu bacaan sunnah. Setiap gerakan kita membaca lafaz takbir. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Kok nggak ada bacaan sunnahnya, surat pendeknya? Nggak ada kan? Setelah Al-Fatihah nggak ada surat pendek, atau tadi doa iftitah kan, sebelum Al-Fatihah kita baca sendiri-sendiri Al-Fatihah kan. Kemudian imam membaca Al-Fatihah. Kalau imam membaca Al-Fatihah jangan ngikuti. Seperti zakat tadi, jangan ngikuti. Diam. Jadi gini caranya. Imam kan baca Al-Fatihah. Nah, makmum harus mendengarkan. Setelah imam selesai baca Al-Fatihah, kemudian imam nanti akan membaca surat pendek. Nah, saat imam membaca surat pendek itulah kalian membaca surat Al-Fatihah. Jadi setiap orang membaca surat Al-Fatihah, tapi jangan serempak dengan imamnya, dengan ustadznya, gantian. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu bagian dari rukun tadi. Berarti tugas imam membaca, tugas makmum mendengarkan. Setelah selesai waladhdallin amin. Nah, ustadz mulai. Misalnya surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. Nah, kalian mulai membaca surat Al-Fatihah. Nah, tapi pelan-pelan saja. Cukup telinga kalian yang dekat, jangan keras-keras. Nanti keras-keras semua yo. Bubar nanti. Ya gaduh semua. Nah, itu ya. Nah, itu tetap dibaca, tetapi jangan membarengi imam. Kemudian bacaan surat pendek tadi itu hukumnya sunnah. Ketika kalian baca Al-Fatihah, imam selesai membaca surat pendek, berarti kalian tidak perlu lagi membaca surat pendek, kecuali kalau sholat bacalah surat pendek. Yang kelima, ruku dengan tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Berhenti sejenak. Ruku. Bagaimana ruku? Nah, jadi ketika ruku seperti ini, Subhana Rabbiyal Azim. Ya, sunnahnya 3 kali. Gerakan ruku itulah, ini namanya rukun gerakannya, tapi bacaannya itu sunnah. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Azimi atau Allah? Azimi. Ya. Ketika Subhana Rabbiyal Azimi, itu bacaannya itu hukumnya sunnah, tapi gerakannya hukumnya wajib atau rukun. Nah, berarti kalau kita nggak baca Subhana Rabbiyal Azim, bagaimana soalnya? Ya sah, tapi lebih utamanya dibaca, dan lebih utamanya lagi dibaca 3 kali. Kalau baca sekali bagaimana? Ya sah saja. Nah, perlu kita membedakan, tahu mana bacaan sunnah, mana bacaan yang wajib. Jadi berhenti sejenak itu gini, Allahu Akbar, jangan sampai Allah. Berarti harus ada jedanya. Itulah yang namanya tumak ninah. Allahu Akbar. Kalau misalnya kita nggak hafal Allahu Akbar, dia jeda senaknya Allahu Akbar. Nah, sudah. Apalagi selalu sendirian di rumah, kebunian. Ya, nggak sampai 1 menit. Lagi kenceng nih. Iya. Nah, itu namanya sholatnya tidak tumak nih. Kalau sholatnya tidak tumak ninah, asal gerakan ngebut kenceng, maka sholatnya tidak sah. Itulah berarti harus tumak ninah. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, bacaannya Rabbana lakal hamdu itu juga bacaan sunnah, tapi lebih utamanya dibaca. Bacaannya bagaimana? Rabbana lakal hamdu. Ya, itu bacaan i'tidal. Ya, i'tidal itu maksudnya posisi sempurna ketika kita berdiri itu loh. Itu namanya i'tidal. Kemudian sujud 2 kali dengan tumak. Nah, sujudnya tadi di sujud ini wajib nempel. Kalau hidungnya bagaimana? Sunnah. Ya, jadi di hidungnya ditempelkan, tidak juga tidak apa-apa. Tapi jangan langsung kayak gini kan. Ya, nanti badannya kayak gini kan.
Itu juga tidak dikenakan ini, tapi kepalanya yang diberikan. Nah, batuknya, jidatnya harus nempel. Jidatnya harus nempel. Kalau hidungnya terserah, tapi jidatnya harus nempel. Jadi ada 7 anggota yang harus nempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ya jadi gini, jangan diangkat gini, atau jangan kita robohkan kayak gini. Nah, tapi gini harus nempel. Nah, jadi harus kita tekan seperti ini. Jadi ada 7 anggota yang harus nempel. Jidat, kedua tangannya jangan dikayak gini kan. Allahu Akbar. Nah, harus tempelkan. Nah, tempelkan. Kemudian ini, ya 5, 6, 7. Ya. 7. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Bagaimana bacaannya? Rabbil firli Warhamni waghfirli warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah, duduk tasahud akhir dengan tumak. Ya. Membaca tasyahud. Oh, ini bukan membaca tasahud awal ya, tapi tasahud akhir ya, mohon maaf. Tasahud akhir. Ya. Awal Ustaz. Ya, enggak apa. Ini maksudnya membaca tasahud akhir, nanti bisa diperbaiki ya. Kemudian membaca salawat Nabi pada tasahud akhir. Bagaimana salawat Nabinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim Rabbi firli. wa barik ala sayyidina Muhammad Ala ali sayyidina Muhammad kama ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil Hamidum Majid. Nah, itu tadi namanya sholawat Ibrahimiyah. Ibrahim, Nah, Rizki karena ada- Ibrahim. Ya, ada lafaz Ibrahimnya. Kama sholawat ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kemudian melakukan salam yang pertama ke Kanan. kanan. Yang terakhir tertib berturut-turut. Kok ke kanan saja nggak ke kiri? Nah, ke kiri itu hukumnya sunnah. Yang wajib harus assalamualaikum warahmatullah. Nah, sebelah kanan ya. Ya, salam yang kiri itu hukumnya sunnah. Itu penjelasannya Ustadz. Bisa paham semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan kita amalkan dengan baik sehingga ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Ya, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.